Selamat pagi. Nggih. Mohon izin waktu dan ketersediaannya saya melakukan wawancara terkait pemenuhan tugas CBP tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Bu. Selamat yang menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi itu kasus dilema etika, dilema rujukan moral, itu kita pahami dulu kasusnya. Kita pahami dulu sehingga kita tahu oh ini termasuk dilema etika, ini rujukan moral. Itu nanti Lebih pahami. iya. Oke, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan kasus tersebut? Jadi untuk semua kasus yang baik itu termasuk di dilema etika, rujukan moral maupun yang kita, itu kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan beberapa tahapan. Yang pertama, seperti yang katakan di awal, itu kita pahami dulu kasus itu. Kemudian kita kumpulkan data-data pendukung sehingga kita punya data-data yang bisa nanti dianalisa untuk pengambilan keputusan. Terus yang ketiga baru kita cari akar masalahnya. Ketika sudah ketemu akar masalahnya baru kita lakukan aksi atau pengambilan keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya seperti yang tadi yang sampaikan. Nah, ketika ada permasalahan itu kita gunakan sistem yang ada. Nah, misalnya ketika bisa diselesaikan sampai di guru saja, kalau kita siswa ya guru. Tapi kalau guru kan harus kepala sekolah. Jadi itu prosedur yang kedua. Ketika kami yang langsung menangani masalah tersebut, kita pahami dulu masalahnya. Langkah yang kedua, kita kumpulkan data-data pendukung, termasuk dengan salah satu cara observasi. Yang ketiga, yang sebelum mengambil keputusan melakukan analisa untuk menemukan akar masalah. Terus yang keempat, baru kita lakukan proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini bisa dilakukan dengan melalui cara musyawarah atau untuk kasus-kasus tertentu kita mengambil keputusan dengan khusus dengan yang bersangkutan saja. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah ketika kita mampu mengumpulkan data-data pendukung itu. Jadi ketika kita bisa mengobservasi, kemudian wawancara untuk lebih mengetahui kasusnya seperti apa, apalagi kaitannya dengan dilema etika dengan rujukan moral kan, itu sangat efektif menyelesaikan permasalahan kasus itu yang paling efektif. Karena ketika kita mampu atau punya data-data pendukung yang banyak, itu akan sangat mempermudah membuka sebenarnya akar masalahnya di mana. Jadi analisis, mengumpulkan data pendukung untuk mencari akar penyebab permasalahan. Selama ini apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini tantangannya lebih pada memposisikan diri. Nah, jadi kita dalam pengambil keputusan itu kan harus bisa memposisikan diri selalu netral. Itu tantangannya. Jadi kita harus mampu menemukan akar masalah dan menyelesaikan akar masalah tersebut, sehingga betul-betul keputusan yang diambil adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan mengambil keputusan karena kepentingan tertentu atau keputusan yang memihak salah satu. Jadi untuk kebermanfaatan bagi orang banyak. Apakah Bapak selama ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Jadwal tertentu tidak punya. Itu
kita sesuaikan dengan kasusnya. Nah, ketika bisa kita langsung selesaikan, kita langsung selesaikan. Tapi biasanya kalau dilema etika pendidikan moral itu memang kalau dia cenderung harus berproses, karena jangan sampai nanti pengambilan keputusannya tidak tepat sasaran. Tidak berproses atau Iya. berkolaborasi. Terus Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Orang tertentu tidak ada. Kalau faktor-faktor yang sangat membantu itu adalah faktor kemampuan kita untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Karena untuk bisa mendapatkan data-data itu kan kita harus berkomunikasi. Kemudian yang sangat mendukung juga adalah komitmen diri untuk memposisikan diri sama dengan yang punya kasus. Jangan sampai kita memposisikan diri hanya sebagai atasan, jadi takutnya yang punya masalah nanti tidak mau terbuka. Jadi kita bisa memposisikan diri sendiri setara dengan yang punya masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa untuk mengambil keputusan maka kita harus tepat sasaran sesuai dengan akar masalah. Jangan melebar kemana-mana atau lebih ke bujukan mulai dengan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka itu langkah awal kita sukses menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Yang ketiga, semua aset yang kita punya itu pasti memiliki manfaat, karena itu kita harus berdayakan. Berarti pengalamannya dengan berkomunikasi dan memperdayakan aset yang ada di lingkungan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan jawabannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan yang dengan Sama-sama Bu. Selamat pagi Pak, mohon izin waktu dan ketersediaannya untuk saya melakukan wawancara terkait untuk pemenuhan tugas CDP tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Bu Noh. Ya. Selama ini terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, untuk mengidentifikasi saya menganalisis kasusnya dan sesuai dengan pemahaman saya terkait dengan dua konsep ini, kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau kedua pilihan itu mengandung nilai kebenaran, nilai kebajikan, itu saya pastikan itu merupakan dilema etika. Tetapi kalau dua pilihan yang pada kasus itu satu bernilai benar dan satunya bernilai salah, berarti saya pastikan itu merupakan rujukan moral. Demikian Bu pemahaman saya dan bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan bernilai benar-benar dan mengandung nilai kebajikan atau mengandung nilai kebajikan? Berarti fokusnya ke dilema etika, Ibu ya. Untuk kasus dilema etika ya, yang saya lakukan selama ini adalah menerapkan yang namanya 4 paradigma, ya. Kemudian lanjut ke 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ya. Jadi penerapannya itu saya berusaha menerapkan ketiga hal itu secara bertahap. Oke, selanjutnya
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Yang pertama tentunya saya mengidentifikasi permasalahan ya, mengidentifikasi permasalahan apakah termasuk kategori dilema etika ataupun kedudukan moral. Kemudian kalau sudah pasti, saya pastikan misalnya sudah masuk ke dilema etika, kembali ke pertanyaan ibu yang tadi, jawaban saya dilanjutkan dengan menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan kemudian ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan begini ya, karena ini sifatnya dilema ya, tapi ada pihak-pihak yang kedua-duanya mempunyai kebenaran. Jadi pada saat pengambilan keputusan, tantangannya adalah bagaimana keputusan itu bisa memuaskan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi tantangan utamanya yang itu paling sulit, dan kadang-kadang pasti mungkin saja ada salah satu pihak merasa yang dirugikan. Jadi sekali lagi tantangan utamanya adalah bagaimana membuat keputusan yang mampu membuat puas semua pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Dalam membuat kedua pihak merasa terpuaskan. Paling tidak ada yang dirugikan gitu. Walaupun tidak bisa sepenuhnya dipuaskan, paling tidak ada yang merasa dirugikan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat? Untuk kasus-kasus dilema etika, karena ini munculnya kasus kan insidental juga, jadi saya tidak punya penjadwalan khusus gitu ya. Jadi tergantung dari kemunculan kasus, jadi sifatnya insidental. Jadi begitu ada muncul kasus, baru kita dari mengidentifikasi, menganalisis, kemudian menyelesaikan dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi intinya tidak ada penjadwalan. Karena kasus datang tidak terduga. Ya. Jadi tergantung urgensi juga. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau individual seseorang itu mungkin tidak ada yang khusus Bu ya. Jadi karena saya lebih banyak melibatkan semua pihak yang terlibat, kemudian teman-teman yang saya pikir bisa membantu. Tetapi hal yang paling menurut saya ini membantu itu adalah bagaimana kita membangun atau menciptakan komunikasi yang baik antara kita, kepala sekolah, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan kasus dilema etika. Jadi intinya komunikasi yang baik, komunikasinya bagaimana kita mengoptimalkan. Di samping itu kita juga bagaimana dalam setiap langkah penyelesaian itu kita bisa mengatur ya, mengelola emosi kita ya. Sebab kadang-kadang terutama pihak-pihak yang merasa sangat benar itu kadang-kadang tidak jarang membuat kita emosinya agak terpancing. Di sanalah salah satu faktor juga bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita berkomunikasi. Itulah dua faktor yang menurut saya menentukan pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan. Komunikasi dan pengelolaan emosi
apa yang membantu dalam mengambil keputusan. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Nah, berkaca dari pengalaman, hal-hal yang bisa saya ambil hikmahnya gitu, pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus yang saya selesaikan, terkait khususnya dengan kasus dilema etika. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menciptakan komunikasi yang sifatnya membantu penyelesaian masalah. Itu yang selama ini saya rasakan ya, bagaimana cara membangun berkomunikasi yang baik sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kasus bisa kita adaptasi, kemudian bisa kita ajak untuk kompromi sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan sedikit mungkin ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, dari pengalaman ini juga saya belajar mengelola emosi, menahan emosi, mengatur emosi, sehingga saya bisa mencari solusi, ikut membantu pihak-pihak yang terlibat itu dengan pikiran yang jernih tanpa dilatar belakangi oleh emosi sesaat yang saya rasakan. Mungkin itu yang bisa saya petik dari pengalaman penyelesaian kasus dilema etika. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya dari apa yang saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama ya. Semoga bisa membantu kegiatan pembelajaran selama mengikuti diklat pendidikan untuk angkatan berapa nih? 9. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.